Ya, shalom kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, khususnya anak-anak rohani kami yang ada di Jambi, juga yang di Bontang, dan serta semua para pemirsa yang menyaksikan Mana Sorga ini. Saya percaya dalam kehidupan kita, seringkali mengalami benturan sana, benturan sini, masalah satu belum selesai, muncul masalah lain, benturan sini, benturan sana, pergumulan satu belum selesai, muncul masalah lain. Jadi seolah-olah kita itu seperti ada di batas akhir kekuatan kita. Padahal kita sudah merasa setia, kita nggak pernah jahatin orang, kita juga udah memberikan persembahan, baik persembahan diakonia, persembahan persepuluhan, menolong orang, tapi toh juga tidak menjamin bahwa kita tidak ada masalah. Sekalipun Anda sering ke gereja, belajar firman Tuhan, berusaha mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidup kita, tapi toh nyatanya pergumulan juga nggak bisa kita hindari dalam hidup kita. Itu juga yang saya alami saat ini. Hari ini saya 25 tahun 6 bulan, dikenal sebagai orang yang tidak punya air mata, sehingga saya mesti menggunakan obat mata seperti ini setiap 10 menit sekali. Satu botol ini bisa sampai 2 hari. Dan saya belajar untuk melihat bahwa ternyata waktu saya kena pencobaan, waktu saya kena pergumulan, itu adalah cara Tuhan untuk menguji seberapa jauh dan seberapa mutunya kehidupan kekristenan kita di hadapan Tuhan. Karena kebanggaan Tuhan itu bukan cuma sekedar melihat Anda orang Kristen, tapi kebanggaan Tuhan adalah ketika kita menjadi orang Kristen yang bermutu. Karena mutu itu bicara tentang kebanggaan bagi yang memilikinya. Ingatkah saudara ketika Ayub sebagai satu pribadi yang dianggap Tuhan bermutu, Tuhan begitu bangga kepadanya, sehingga Tuhan berusaha untuk memamerkan Ayub kepada iblis tentang kesalehannya, takut akan Tuhannya, kejujurannya, serta menjauhi kejahatannya. Jadi hari ini Tuhan ngajar buat kita supaya keempat hal yang dialami oleh Ayub itu terjadi waktu kita diperhadapkan dengan pergumulan, diperhadapkan dengan yang namanya persoalan. Dan saya yakin kekasih Tuhan bahwa setiap kita tidak bisa terhindar daripada masalah. Memang Tuhan kita tidak pernah berjanji waktu kita ikut dia akan menghindarkan kita dari masalah. Yang Tuhan janjikan adalah dia memberikan pertolongan, dia memberikan kemenangan di tengah-tengah persoalan dan pergumulan yang kita hadapi. Asal kita mampu membuktikan bahwa kita ini adalah pribadi anak Allah yang punya mutu. Nah, Alkitab saya berkata dalam Yakobus pasal 1 ayat kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Di mana letaknya orang kena pencobaan disuruh bahagia? Saya tidak punya air mata mengakibatkan kedua kornea saya menjadi keruh. Benturan sana, kemudian jatuh, kemudian eksiden, kemudian salah panggil orang, hal-hal yang juga bisa memalukan saya alami karena air mata nggak ada dan membuat mata kabur, seringkali saya alami. Di mana letak bahagianya ketika saya dihina orang? Di mana letak bahagianya ketika saya ditertawakan orang? Di mana letak bahagianya ketika saya eksiden dengan kondisi mata seperti ini? Tapi firman Tuhan bilang tidak pernah salah. Dia berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Anggaplah. Jadi kita harus merasa bahagia waktu pencobaan itu datang. Kenapa? Karena itu ada ujian mutu kualitas hidup kita. Nah, kata pencobaan dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai adalah peirasmos. Peirasmos itu artinya suatu tes yang ada di luar untuk membuktikan apa yang ada di dalam. Nah, kalau Anda sudah banyak firman Tuhan, Anda sudah rajin setia dengan Tuhan, udah lama mengenal Tuhan, sekarang waktunya pembuktian melalui ujian yang ada di luar kehidupan kita, yang menimpa kehidupan kita. Entah sakit penyakit, masalah finansial, masalah hubungan dengan sesama, kemudian masalah kehidupan kita yang seringkali kita menjadi pribadi yang kena pergumulan dengan hidup ini. Kita harus belajar mengerti bahwa hidup ini adalah satu bagian di mana fase ujian pembuktian mutu kekristenan kita. Apakah saudara orang bermutu? Apakah saudara orang berkualitas? Jangan KW1, jangan KW2, tapi jadilah pribadi yang betul-betul di origin quality, yang punya God's quality, bukan goods quality. Dan itu yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Tuhan mengajarkan buat kita bagaimana ketika saat ini, ketika kita kena pencobaan, bukan soal seberapa besar pencobaannya, tapi bagaimana kita membuktikan bahwa kita pribadi yang bermutu, dan kita sanggup mendownload mujizat Tuhan, mengalahkan pencobaan atau pergumulan atau masalah yang sudah hadapi. Kita belajar dari 2 Raja-Raja pasal 20, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Bagaimana Raja Hizkia dalam keadaan sakit keras dan hampir mati, tiba-tiba Nabi Yesaya datang kepadanya. Dan dia berkata apa? Sampaikan pesan terakhirmu. Sebab kamu tidak akan sembuh lagi dan kamu akan mati. Dalam keadaan seperti itu Bapak Ibu, kalau Anda mengalami itu seperti apa? Pendeta datang tidak mendoakan saudara, tapi pendeta datang bilang sampaikan pesan terakhirmu, kamu akan mati. Saya rasa itu hal yang berat. Dan itu yang dibuat oleh Raja Hizkia. Apa yang membuat Hizkia ini meraih mujizat sehingga Alkitab berkata dia ditambahkan usia 15 tahun lagi dan sembuh dari sakitnya? Ternyata saya temukan di Alkitab dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai ayat ke-7 itu yang pertama adalah Hizkia belajar menempatkan firman Tuhan dalam otoritas tertinggi.
Ada banyak filosofi, ada banyak nasihat, ada banyak pemahaman-pemahaman di sekitar kita waktu Anda kena masalah. Tapi sebagai orang percaya yang bermutu, kita harus berkata, Tuhan, firman-Mu yang tertinggi. Hizkia nggak komplain, Hizkia nggak marah kepada Nabi Yesaya. Dia bisa perintahkan orang lain untuk membunuh Yesaya karena dia seorang raja. Tapi hari itu firman Tuhan yang diucapkan Yesaya, demikianlah firman Tuhan, itu dijunjung tinggi oleh Hizkia. Sehingga Hizkia tidak marah dan dia tersungkur, dia berlutut, dia menghadap Tuhan, dan dia tempatkan firman Tuhan sebagai bagian yang berdaulat atas hidupnya. Yang dia buat adalah mengingatkan janji Tuhan dalam hidupnya. Orang yang suka baca firman Tuhan, orang yang mengaplikasikan firman Tuhan, waktu dia kena pergumulan, dia akan selalu ingat janji Tuhan. Karena firman Tuhan berisi janji, dan firman dan janji itu adalah Yesus sendiri, yang hari ini ada bersama dengan saudara, yang menyertai saudara. Dan tahukah saudara, Yesus paling senang kalau diingatkan akan janjinya. Itu berarti kita berpegang, mengandalkan Tuhan akan janjinya. Yang kedua, Hizkia ketika menghadapi pergumulan sakitnya yang parah dalam hidupnya, dikatakan oleh Nabi Yesaya dia nggak mungkin sembuh. Alkitab berkata begini, dia datang kepada Tuhan. Yang kedua, Anda harus datang kepada Tuhan. Ada banyak orang yang bisa memberikan solusi atas masalah kita, tapi bukan soal solusinya. Kepada siapa pertama kali dulu Anda datang meminta tolong, itu yang menentukan inti sari daripada kehidupan kita. Kalau saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang sanggup menolong saudara, apapun masalah besarkah, masalah kecilkah, saudara akan bisa datang kepada Tuhan. Dan itu bicara tentang bagaimana kedaulatannya terjadi dalam hidup kita. Anda mengakui dia, menempatkan dia sebagai pribadi yang berdaulat dalam diri kita, di hati kita, bukan sebagai tamu, bukan sebagai pajangan, tapi dia sebagai raja. Siapa yang pertama kali Anda cari waktu Anda kena pergumulan? Siapa yang pertama kali Anda cari ketika Anda punya masalah finansial? Orang tua saudara, backing saudara, deposito saudara, atau Anda cari Yesus? Hizkia datang mencari Tuhan. Hizkia datang merendahkan diri sama Tuhan. Dan belum selesai Yesaya keluar dari ruang tengah istana raja, tiba-tiba firman Tuhan turun atas Yesaya. Kembali katakan sama Hizkia bahwa pada hari ketiga kamu akan sembuh dan akan pergi ke bait Allah memberikan persembahan korban. Diberikan usia tambah 15 tahun lagi. Hebat saudara. Itu makanya nggak rugi kalau Anda datang sama Tuhan. Anda disakitin orang, Anda dirugikan orang, Anda merasa kecewa sama orang, Anda merasa dibully sama orang, ya Anda dinyinyirin sama orang, nggak usah bingung saudara, datang sama Tuhan. Tuhan yang mengendalikan semuanya. Dia bisa mengubah nasib, dia bisa mengubah takdir, karena dia yang mempunyai segala-galanya. Kalau kau datang sama yang lain, yang kita temui cuma apa? Kecewa. Anda telepon minta tolong orang, Pak bisa tolong bantuan uang, dia bilang apa? Ya mohon maaf saya nggak bisa bantu. Udah gitu saya diomongin, kamu sih kurang usaha, kamu sih kurang kerja. Ya akibatnya kita kecewa. Tapi kalau Anda datang sama Tuhan, dia tahu hati kita, dia tahu hidup kita, Anda akan mengalami pertolongan Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, Hizkia merendahkan diri. Kita kalau dengan manusia itu merendahkan hati. Tapi kalau kita dengan Allah harus merendahkan diri. Karena dia adalah pribadi yang agung. Kalau Anda nggak merendahkan diri, Anda akan merasa Anda bisa. Hizkia seorang raja, dia bisa cari tabib siapapun di seluruh negeri, bahkan seluruh dunia, karena dia punya kekuasaan dan finansial. Tapi Hizkia nggak lakukan. Yang dia buat adalah dia merendahkan diri. Dan ketika dia merendahkan diri, dia bisa memuji Tuhan Allahnya. Itu makanya Bapak Ibu kita harus belajar hari ini, sering-seringlah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apa yang kau punya, apa yang kau bisa, jangan diandalkan. Kalau kita mengandalkan apa yang kita punya, kita bisa, yang ada adalah kehancuran. Tapi kalau mengandalkan Tuhan, maka yang ada adalah hidup yang selalu dijaga oleh Tuhan dan diberkati Tuhan. Dan itu saya ngajak Bapak Ibu kasih hari ini, jangan sombong dengan apa yang Anda miliki. Semuanya bisa diambil. Anda bangga dengan kesehatan, kesehatan bisa diambil. Anda bangga dengan pekerjaan saudara dan usaha saudara yang hari ini kau rasa kuat, itu juga bisa diambil oleh Tuhan. Tapi kalau merendahkan diri di depan Tuhan, nggak pandang reputasi, nggak pandang harta, Anda dalam keadaan finansial tetap melayani, tunduk sama gembala, disuruh-suruh melayani juga Anda tetap setia melayani, ditegur Anda bersedia di mata tegurannya, itu orang yang merendahkan diri di depan Tuhan. Dan kita berkata dalam 2 Tawarik 7 ayat 14, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri. Nah kalimat itu saya suka sekali. Berdoa, mencari wajahku, dan berbalik di jalan-jalan jahat. Aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka dan memulihkan keadaan mereka. Ayo kekasih Tuhan, belajar terima pemulihan keadaan kita dari kita merendahkan diri. Karena Tuhan paling suka sekali melihat saudara dan saya dalam segala kebisaanmu. Kau berkata, Tuhan, I'm nothing without you. Tanpamu Tuhan aku ini nggak berarti. Itu tindi orang yang merendahkan diri. Bisa ditegur, bisa diarahkan, dia bisa dibimbing sehingga Tuhan makin sayang kepadanya. Dan saya percaya berkat yang diberikan Tuhan kepada Yesaya, pencobaannya selesai, mujizat diterima, itu juga akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Terus berkati, doa saya menyertai saudara, salam kemenangan. Haleluya. Sampai akhir hidupku.